Hai Mam, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video evaluasi budget untuk bulan April yang kemarin dan buat budget planner untuk bulan Mei ke depan ya Mam. Nah ini Mami mau buat tabel untuk budget review yang April kemarin dulu. Oh iya Mam, semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat pulih ya Mam. Tetap semangat. Mami juga mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya ya. Dan semoga juga videonya bisa menginspirasi dan memotivasi kalian juga. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga ya, biar Mami makin semangat buat bikin video berikutnya. Nah untuk yang budget review kali ini sengaja Mami gabung di budgeting bulan Mei barengan budgeting bulan Mei itu karena kemarin itu sempat kelewat ya Mam. Jadi minggu kemarin itu kebetulan Mami lagi ada beberapa urusan gitu, jadinya belum sempat buat dan baru sempat buatnya itu sekarang. Nah ini Mami buat kayak biasa, Mami buat budget review itu ada 4 kolom. Jadi kolom-kolomnya ada kolom kategori atau expense atau biaya-biaya yang dikeluarkan, terus ada budget juga, terus ada aktual atau kepakainya berapa, realisasinya tuh berapa gitu ya, sama kolom balance atau sisa saldonya ada berapa. Nah ini untuk budget April sendiri, yang pas budget tracker juga Mami udah sempet bilang kalau budget di bulan April ini tuh udah banyak banget yang kosong ya, udah banyak banget yang nol saldonya. Jadi di sini juga mau Mami rapiin lagi. Untuk tadi tabungan sekolah itu budgetnya ada 100, terus aktualnya juga 100, jadi sisanya 0. Terus ini untuk SPP anak 200, aktualnya juga 200, sisanya juga 0 ya Mam. Untuk les anaknya juga sama 200 juga budgetnya, terus aktualnya juga 200. Terus itu juga ada listrik 200.000, aktualnya juga 200.000, sisanya juga 0. Terus ada IPL 150.000, terus ada PDAM 150.000, terus ini juga ada pulsa 50.000. Ini semua sisanya 0 karena memang udah dibayarin semua. Nah untuk galon dan gas ini udah ada catatannya. Ini udah ada beberapa pembelian gitu ya Mam, jadi setiap ada pembelian pasti Mami catet. Terus ini sisanya itu ada 26.000. Ini kita cocokin uangnya 25, 26. Uangnya pas ya Mam, sesuai 26.000 juga. Terus ini uangnya Mami pisahin dulu. Terus lanjut lagi ini ke kategori yang bensin. Ini tuh juga udah habis uangnya ya. Jadi untuk bensin sendiri ini budgetnya 100.000. Tapi karena harga bensin itu sekarang udah naik, makanya budgetnya juga habis. Terus lanjut lagi, ini kita ke yang belanja mingguan, kategori belanja mingguan. Ini untuk minggu pertama dan kedua itu budgetnya habis. Nah untuk minggu ketiga dan keempat itu ini masih ada sisanya. Ini udah Mami catat setiap pengeluaran pembelian gitu, udah Mami catat. Dan ini sisanya ada 7.000. Ini sesuai ya Mam, sisanya sama yang ada di catatan itu sesuai. Jadi terpakainya itu 493.000. Terus lanjut lagi ke kategori belanja bulanan.
Ini di sini mami ada 2 kali belanja bulanan dan ini ada sisanya Rp2.000. Jadi kalau untuk belanja bulanan budgetnya sama kayak belanja mingguan 500.000 dan tadi terpakainya 498.000 dan sisa 2.000. Terus ini untuk biaya tak terduga. Jadi ini biaya-biaya yang enggak terduga gitu ya mam, yang enggak ada di list ini tapi tiba-tiba ada kebutuhan yang diperlukan, jadi mami ambil dari biaya tak terduga. Terus sisa budget untuk di bulan April ini sebesar 26.000 tambah 7.000 tambah 2.000, jadi totalnya 35.000. Ini uangnya kita cocokin sesuai atau enggaknya ya, kita hitung dulu ya. 1, 2, 30, 34, 35.000 sesuai ya. Nah ini uangnya nanti mau mami masukin ke tempat ini dulu. Nanti kalau udah terima gaji, udah ambil gaji, baru mami mau masukin ke saving challenge yang 100 amplop. Nah ini juga udah selesai untuk budget reviewnya. Ini uang di dompetnya juga udah kosong ya, dompetnya udah bersih lagi, udah tipis lagi nih dompetnya. Hehehe. Sekarang mau mami rapiin dulu tabel yang tadi kita buat biar lebih rapi gitu ya mam, jadi nanti bisa enak dilihatnya. Terus lanjut lagi, ini mami buat budgeting untuk bulan Mei nya ya mam. Mam semua gimana nih, udah buat budgeting untuk bulan Mei juga kah? Pastinya udah ya mam, karena ini mami telat banget buat budgetingnya. Jadi untuk budgeting bulan Mei ini ada sedikit penambahan di anggaran bulanannya, karena memang ada beberapa kebutuhan yang naik ya mam. Nah ini budgetnya sebesar 3 juta rupiah. Jadi untuk pembagian kategorinya masih sama seperti bulan lalu, mami bagi ke dalam 2 kategori, yaitu fixed expense sama variable expense, pengeluaran tetap sama pengeluaran tidak tetap. Terus yang masuk ke kategori fixed expense ini ada savingnya sendiri terbagi jadi 3 buah saving gitu ya mam. Jadi ada tabungan sekolah, sinking fund, sama emergency fund. Untuk tabungan sekolahnya budgetnya 100.000, sinking fundnya ada 200.000, emergency fundsnya 300.000. Terus ada juga SPP dan les anak 400.000, terus listrik 200.000, terus ada IPL juga atau iuran pemeliharaan lingkungan, itu tuh iuran kebersihan, keamanan, itu 150.000. Jadi total fixed expense-nya 1.350.000. Terus kita lanjut lagi ke variable expense atau pengeluaran tidak tetapnya. Di sini ada PDAM sebesar 150.000. Terus ini juga ada pulsa 100.000, ini juga budgetnya mami tambahin. Terus untuk galon dan gas masih sama 150.000. Untuk bensinnya juga mami tambahin 50.000 jadi 150.000 karena harga bensin itu sekarang udah naik ya mam. Terus untuk belanja mingguannya sama 500.000, untuk belanja bulanannya juga 500.000. Jadi ini mami mau coba dulu, meskipun kebutuhan lagi pada naik ya mam, tapi mami mau coba dulu untuk pos belanja mingguan dan belanja bulanannya tetap sama 500.000. Kalau misalkan nanti over budget ya bulan depan mau nggak mau harus dinaikin gitu ya anggarannya. Terus tadi yang terakhir juga ada biaya tak terduga 100.000, itu juga masih sama. Jadi total untuk variable expense-nya itu 1.650.000. Nah ini udah selesai semua untuk budgeting bulan Mei nya. Lanjut mami mau hias-hias tipis-tipis dulu biar tambah cantik gitu ya mam. Hehehe. Oh iya, buat teman-teman yang belum follow IG mami, boleh ya di follow IG mami
ada di atas atau nanti linknya mami taruh di description box ya mam. Oh ya, mami juga mau sharing sedikit mengenai budgeting ini. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sempat ada yang bilang di Instagram mami kalau budgeting kayak gini tuh cuma berlaku untuk orang-orang yang udah punya gaji UMR gitu ya mam, minimal UMR. Padahal buat yang belum punya gaji UMR pun bisa buat budgeting ya mam. Jadi dengan adanya budgeting ini justru keuangan kita ke depannya jadi lebih teratur, lebih disiplin, dan lebih terarah. Dan kita jadi tahu berapa budget-budget yang bisa kita pakai, misalkan untuk listrik berapa, terus untuk uang belanja bulanannya berapa, belanja mingguannya berapa, itu tuh bisa kita atur lewat budgeting ini. Dan sekali lagi mami mau ingetin kalau setiap kebutuhan rumah tangga itu berbeda-beda ya, jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau mami dengan budget segini itu cukup untuk anggaran yang udah mami tulis ini, itu belum tentu cukup di anggaran rumah tangga yang lain. Oke deh, sampai di sini dulu videonya ya. Makasih buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena itu bentuk support kalian buat mami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.